Jika video ini muncul di berandamu, ini merupakan sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, dan tulislah semua hajat para sahabat, agar kita mengaminkan bersama-sama. Konsep sederhana bisnis Abdurrahman bin Auf hingga mempunyai kekayaan 72.000 triliun. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal sebagai pengusaha sukses dengan kekayaan yang luar biasa. Ia termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga Asyrah Mubasyarah, dan merupakan salah satu dari 6 anggota Dewan Syuro yang dipilih oleh Umar bin Khattab untuk menentukan khalifah setelahnya. Kesuksesan bisnis Abdurrahman bin Auf bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan dari prinsip dan konsep bisnis yang sederhana, tetapi sangat efektif. Dalam perjalanan hidupnya, ia menunjukkan bahwa keberhasilan dalam bisnis tidak hanya bergantung pada modal besar, tetapi juga pada etos kerja, kejujuran, strategi yang tepat, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbagai riwayat, kekayaan Abdurrahman bin Auf disebut mencapai jumlah yang luar biasa, yang jika dikonversi ke nilai saat ini, diperkirakan mencapai 72.000 triliun rupiah. Bagaimana ia bisa meraih kekayaan sebesar itu? Mari kita telusuri konsep bisnisnya yang sederhana namun luar biasa. 1. Memulai dari nol di Madinah. Salah satu momen paling bersejarah dalam hidup Abdurrahman bin Auf adalah ketika ia hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah, ia adalah seorang saudagar sukses di Mekah. Namun, karena hijrah, ia harus meninggalkan semua hartanya dan memulai dari nol di Madinah. Setibanya di Madinah, Rasulullah mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi, seorang sahabat kaya dari kalangan Ansar. Sa'ad dengan murah hati menawarkan setengah dari hartanya kepada Abdurrahman, termasuk salah satu istrinya untuk dinikahi. Namun, Abdurrahman dengan penuh keyakinan menolak tawaran tersebut dan hanya meminta ditunjukkan jalan ke pasar. Ia berkata, "Tunjukkan aku ke pasar." Ini menunjukkan sikap mandiri dan semangat kerja kerasnya. Tanpa modal besar, tanpa warisan, ia tetap percaya diri bahwa ia bisa sukses dengan usahanya sendiri. 2. Prinsip bisnis yang sederhana tetapi efektif. Dalam menjalankan bisnisnya, Abdurrahman bin Auf menerapkan beberapa prinsip sederhana yang membuatnya cepat sukses. A. Memulai dengan bisnis kecil. Abdurrahman tidak langsung terjun ke bisnis besar. Ia mulai dengan berdagang barang-barang kecil seperti mentega dan keju di pasar Madinah. Dengan keuntungan kecil yang terus ia putar, ia memperbesar usahanya sedikit demi sedikit. B. Tidak mengambil keuntungan berlebihan. Salah satu prinsip utama dalam bisnisnya adalah menjual dengan keuntungan kecil tetapi dalam jumlah besar, high volume, low margin. Ia tidak menargetkan keuntungan besar per transaksi, tetapi memastikan produknya selalu laris di pasar. C. Tidak menimbun barang ihtikar. Dalam Islam, menimbun barang untuk menaikkan harga adalah perbuatan yang dilarang. Abdurrahman sangat menghindari hal ini. Ia selalu memastikan barang dagangannya cepat berputar dan tidak pernah menimbun untuk spekulasi harga. D. Jujur dan amanah. Kejujuran adalah kunci utama kesuksesan bisnisnya. Ia selalu memberikan informasi yang jujur kepada pelanggan dan tidak pernah menipu dalam berdagang. Ini membuatnya dipercaya oleh banyak orang dan bisnisnya semakin berkembang. E. Menjalin kemitraan dan jaringan yang kuat. Abdurrahman tidak bekerja sendiri. Ia menjalin kemitraan dengan banyak pedagang lain dan membangun jaringan bisnis yang luas. Ini memungkinkan usahanya berkembang lebih cepat dan menjangkau pasar yang lebih besar. 3. Diversifikasi bisnis, dari perdagangan ke investasi. Setelah sukses dalam perdagangan, Abdurrahman mulai mendiversifikasi bisnisnya ke sektor lain, seperti perdagangan grosir. Ia membeli barang dalam jumlah besar langsung dari sumbernya dan menjualnya kembali dengan harga yang kompetitif. Peternakan, ia memiliki ribuan ekor unta, sapi, dan kambing yang menjadi aset besar dalam bisnisnya. Pertanian, ia juga memiliki banyak lahan pertanian yang menghasilkan keuntungan besar. Properti, ia berinvestasi dalam properti, membeli dan menjual tanah serta rumah-rumah di Madinah. Diversifikasi ini membuat kekayaannya terus bertambah dan semakin stabil meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi.
4. Filosofi keberkahan, bisnis yang bermanfaat untuk umat. Abdurrahman bin Auf tidak hanya mencari keuntungan duniawi, tetapi juga memastikan bisnisnya membawa manfaat bagi umat Islam. Ia banyak bersedekah dan membantu fakir miskin. Beberapa contoh kedermawanannya yang luar biasa. Ia pernah menyumbangkan 500 ekor kuda untuk jihad di jalan Allah. Ia juga menyedekahkan 1.500 unta penuh muatan kepada fakir miskin. Saat wafat, ia meninggalkan warisan yang sangat besar, di mana setiap orang yang ikut dalam perang Badar mendapatkan warisan 400 dinar emas darinya. Dalam satu kesempatan, ia menyumbangkan 40.000 dinar emas, 200 ukiah emas, dan 500 ekor unta. Kedermawanannya ini justru semakin melipat gandakan kekayaannya. Dalam Islam, bersedekah tidak mengurangi harta, tetapi justru menambah keberkahan dan keuntungan. 5. Kekayaan Abdurrahman bin Auf dalam angka. Berdasarkan catatan sejarah, pada saat wafatnya, Abdurrahman bin Auf meninggalkan 3.200 ekor unta, 1.000 ekor kuda, 100.000 ekor kambing, properti dan tanah di berbagai lokasi. Jika kita mengonversi kekayaan ini ke dalam nilai saat ini, dengan asumsi harga satu ekor unta setara dengan 50 juta rupiah, maka total kekayaan dari unta saja sudah mencapai 160 triliun rupiah. Ditambah dengan investasi lainnya, diperkirakan total kekayaannya mencapai 72.000 triliun.